estafet kepemimpinan peradaban dunia Islam modern dan yang akan datang, berikanlah ke Indonesia. Saya kira memang negara yang paling tepat untuk menjadi kiblat peradaban dunia Islam masa depan adalah Indonesia. Kiblatul muslimina fil ibadah yakni fi Makkahil Mukarram, walakin kiblatul muslimina fil hadara yakni fi Indonesia. Jadi kiblat ibadahnya di Mekah, kiblat peradabannya di Indonesia. Jadi tidak perlu bermimpi macam-macam. Negara Pancasila itu adalah anugerah paling besar untuk bangsa Indonesia. Nggak usah mencari bentuk ideologi lain. Prof, COVID-19 ini dimaknain umat Islam seperti apa sih, Prof? COVID-19 ini adalah musibah. Musibah itu bukan azab. Bedanya musibah dengan azab. Kalau azab hanya menimpa orang kafir, orang beriman tidak. Selamat orang beriman, celaka bagi orang kafir. Selamatlah umatnya Nabi Nuh naik di atas perahu. Binasalah orang kafir yang tidak mau naik di perahu itu kan. Selamatlah Nabi Saleh dari virus antraks dari sapi itu ya. Dan binasalah Raja Samud dengan kaumnya. Selamatlah kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Binasalah pasukan bergajah Abraha itu karena tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi azab itu menimpa orang kafir saja. Jadi umatnya Nabi Lut yang ditenggelamkan ke bawah, ditindis dengan laut mati sekarang yang sangat asing. Tapi Nabi Lut dengan umatnya yang saleh selamat. Itu azab. Nabi berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Diterima 2, ditolak 1. Doa yang diterima ialah jangan menimpakan azab seperti azab yang engkau timpakan pada kaum sebelumku. Yang kedua, jangan sampai nanti umat Islam ini punah sebelum akhir zaman. Dan yang ketiga, jangan membiarkan umatku itu berpecah belah. Nah, yang terakhir ini tidak dikabulkan Allah, tapi 1-2-nya itu dikabulkan. Insya Allah tidak akan pernah ada lagi azab seperti yang menimpa Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan umat-umat sebelum Islam. Nah, apa yang ada sekarang ini, COVID-19, itu bukan azab. Perlu ditegaskan ini. Tapi itu musibah. Bedanya musibah dengan azab apa? Kalau musibah itu, dua-duanya orang beriman, orang kafir, mau nggak beragama, semuanya kena. Tapi fungsi musibah beda dengan fungsi azab. Kalau azab itu memang untuk membinasakan. Tapi kalau musibah itu fungsinya adalah dalam Al-Quran itu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', ujian ya itu kan. Bagi kita hukum-hukum sosial kemasyarakatan kita, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Musibah dalam bentuk COVID-19 ini adalah ujian buat kita. Jadi cara mempersepsikan musibah itu, anggaplah itu sebagai ujian. Di mana ada ujian, di situ nanti ada janji untuk kenaikan kelas. Kalau kita lolos, insya Allah rahmat tak terduga nanti akan muncul dalam bentuk apa, Allahu a'lam ya kan. Yang penting cerdas menghadapi ujian itu. Nah, jangan pernah mengeluh dengan musibah virus corona ini, karena bukan hanya kita orang Indonesia, tapi seluruhnya. Dan yang kedua, cara kita menyelesaikan musibah tidak sama dengan cara menyelesaikan azab. Kalau azab itu memang totali habis. Tapi kalau musibah ada yang selamat, ada yang enggak. Nah, bagi kita sekarang ini, kita harus berikhtiar untuk mengobati penyakit. Kalau ini virus 19, COVID-19 ini, ya memang vaksinnya belum ada, tapi likulli syai'in dawa. Segala sesuatu itu pasti ada obatnya, kata Rasulullah. Nah, kita harus berikhtiar untuk mencari pengobatan sampai nanti muncul apa yang kita sebut dengan vaksin itu. Nah, segala sesuatu yang bisa menyembuhkan, ya, ilid darurah, maka itu boleh.
Kalau nggak ada obat kecuali makan babi, babi itu bisa menghidupkan. Famanittura ghaira bagin fala isma alaih. Dalam kondisi darurat, babi itu pun boleh digunakan sebagai sarana. Tapi untuk sesaat, kalau sudah sembuh jangan lagi keenakan gitu kan. Saya kira begitu. Nah, kemarin kan sempat ini Prof, beberapa kasus COVID-19 yang sembuh pasiennya adalah disembuhkan dengan donor plasmanya. Kalau bahkan di Korea juga sudah dikampanyekan donor plasma dari penyintas COVID-19 untuk menyembuhkan masyarakat lain yang terkena COVID-19. Sebenarnya dalam hukum Islam, donor plasma itu seperti apa ya, Prof? Iya, kalau kita analogikan donor darah boleh. Palang Merah Indonesia kan itu menyumbang, kita diminta menyumbang darah. Nah, analogikan, kiaskan seperti itu kan. Kalau donor darah boleh, ya fungsi darah kita donorkan itu untuk menghidupkan orang, sama kan? Fungsinya plasma itu kita donorkan kepada orang lain, ya itu juga untuk menghidupkan orang, menyembuhkan orang, selama tidak menyebabkan kematian yang punya plasma. Kalau kita mati pada saat menghidupkan orang yang mau dibantu itu nggak boleh, ya kan? Karena kita kan insya Allah masih sehat, yang mau ditolong itu setengah mati. Lebih utama kita mempertahankan orang yang segar bugar daripada orang yang sudah setengah mati. Itu kaidah usul fikihnya, ya kan? Nah, oleh karena itu, selama plasma itu tidak mengganggu bagi yang punya plasma, boleh. Seperti juga darah, selama darah itu juga tidak mengganggu orang yang punya darah, boleh. Maka itu kan juga tidak semua orang yang diminta berdonor darah kan. Nah, kalau darahnya punya penyakit, kalau dia kekurangan darah sendiri, jangan. Tapi kalau plasma itu dijamin oleh dokter bahwa itu tidak akan mengganggu kesehatan yang bersangkutan, hanya untuk dimanfaatkan sebagai media untuk penyembuhan, nggak ada bedanya, persis sama dengan darah tadi itu kan. Saya kira nggak ada masalah. Nah, itu para panca-para saudara. Jadi plasma darah untuk membantu orang menyembuhkan orang lain itu ya tidak apa-apa, dan malah bisa menyembuhkan orang lebih bagus ya Prof ya. Sekarang saya mau menanyakan tentang ini Prof. Beberapa bulan yang lalu kan Indonesia ini kan sempat sedikit terpecah ya Prof, dalam tanda petik, karena politisasi agama dan identitas politis. Nah, nanti kan ada pilkada juga dalam 2020 bulan Desember. Untuk mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi, apa saran Profesor Fuad? Saran saya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, ya belajarlah di masjid. Di masjid itu ada imam, ada makmum, ada muazzinnya, ada akhlak di dalamnya. Kalau kita masuk di masjid, kamu nggak boleh masuk. Oh, ini politik. Ini di masjid ini nggak ada. Partai politik manapun boleh menjadi makmum di belakang seorang imam. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman tuh di luar COVID ya. Nggak ada partainya, sama-sama calon tapi berangkulan. Oleh karena itu saya minta betul, sesama anak bangsa, tujuannya sama-sama bagus, tidak usahlah berpecah belah hanya karena mempertengkarkan kepentingan sesaat. Tarik tujuan utama kita itu hidup itu apa? Hamba dan khalifah. Tujuan kita itu berbangsa bernegara apa? Untuk mewujudkan negara bangsa yang adil makmur, iya kan? Tujuan kita melakukan pemilu kada itu apa? Untuk mencari pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik itu ialah yang dipilih oleh hati nurani orang, jangan melalui tekanan-tekanan, jangan karena melalui penipuan-penipuan tertentu, jangan karena ada sesuatu yang pintar mengecoh orang. Mari kita menampilkan apa adanya diri kita, ya. Kalau memang yang terpilih yang terbaik adalah kita, legowo lah, nggak usah ada dendam di antara kita. Toh kita juga akan hidup dalam suatu wadah yang sama di bawah NKRI, ya kan? Kira gitu. Oke, Prof. Pertanyaan terakhir Prof tentang Islam dan Indonesia Prof. Indonesia ini kan dikenal di Timur Tengah ini negara Islamnya yang luar biasa, bahkan bisa menjadi contoh tidak terjadi perang yang seperti di Timur Tengah. Peran Indonesia sendiri Prof di dalam kiprah Timur Tengah, Islam Timur Tengah seperti apa Prof?
Iya, saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa tugas Timur Tengah, tugasnya sudah selesai melahirkan Islam. Estafet kepemimpinan peradaban dunia Islam modern dan yang akan datang, berikanlah ke Indonesia. Kenapa? Yang paling layak untuk menjadi kiblat peradaban dunia Islam sekarang ini adalah Indonesia. Populasi umat Islamnya terbesar di dunia, negara yang paling stabil dari segi keamanan dan ekonomi, insya Allah, walaupun punya kekurangan sekarang ya. Kemudian juga sistem demokrasi yang sesuai dengan persyaratan negara modern. Kita kan satu-satunya negara muslim terbesar ya, menggunakan konsep pemilihan umum langsung bebas, rahasia, demokrasi terbuka. Sebetulnya kita lebih demokratis daripada Amerika kan, masih pakai public electoral di sana kan. Nah, Indonesia juga itu berada pada hamparan yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Itu coba bayangkan, 9 jam terbang itu sama dengan Istanbul ke London. Berapa negara? 9 ya kan. Nah, jadi kalau kita berada di posisi seperti ini, geografisnya sangat strategis, di posisi silang, umat Islamnya terbesar, perekonomiannya yang stabil, politiknya stabil, kemudian juga aliran keagamaannya juga Sunni yang mayoritas, kemudian juga kita tidak punya sepak terjang yang punya musuh bebuyutan lah. Nah, kalau Timur Tengah kan ada Israel, kita jauh dari pusat konflik namanya Israel kan. Jadi saya kira memang negara yang paling tepat untuk menjadi kiblat peradaban dunia Islam masa depan adalah Indonesia. Dan saya kira tidak keberatan negara manapun di Timur Tengah kalau Indonesia itu mengambil bendera pusat peradaban itu. Tetap qiblatul muslimina fil ibadah yakni fi Makkahil Mukarram, walakin qiblatul muslimina fil hadara yakni fi Indonesia. Jadi kiblat ibadahnya di Mekah, kiblat peradabannya di Indonesia. Ilmuwan kita banyak ya kan. Produk-produk kita banyak yang baru. Kita masuk negara G20, hanya 3 negara masuk G20, Indonesia, Turki dan Saudi Arabia kan. Kita termasuk orang yang berkesetaraan gendernya bagus, HAM-nya bagus, kemudian juga termasuk negara demokrasi yang bagus lah. Buktinya siapapun bisa kepala negara, mulai anak petani seperti Pak Jokowi sampai kepada tokoh-tokoh nasional kita. Jadi tidak boleh monopoli, bapaknya raja maka anaknya pun juga harus otomatis menjadi raja. Yang lainnya jangan mimpi jadi pemimpin negara. Yang Islami itulah Indonesia. Wasyawirhum fil amri, benar-benar musyawarahnya. Mana yang lebih Islami? Pewarisan turun temurun kepemimpinan bergulir pada segelintir orang, atau siapapun bisa yang memenuhi syarat? Mana yang paling Islami? Ya Indonesia. Walaupun tidak menggunakan merek negara Islam, kita lebih ideal daripada negara Islam. Jadi tidak perlu bermimpi macam-macam. Negara Pancasila itu adalah anugerah paling besar untuk bangsa Indonesia. Nggak usah mencari bentuk ideologi lain. Oke, para konco, berarti itulah inspirasi dari Prof. Nasruddin Umar tentang Indonesia bisa menjadi pusat peradaban Islam di dunia. Mungkin cukup sekian dialog kami dalam Belakang TV. Prof, terima kasih Prof. Tetap saksikan Belakang TV, belak-belakan no kontroversi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Belakang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.